Oke, kita lanjutkan ya. Maaf, boleh izin nanya? Silakan. Ini Mas Rehan. Bukan, saya Kungah, Pak. Oh, Karma Kunga ya. Hmm. Silakan. Eh, saya masih nggak ngerti, itu tadi yang dari ZDTAN itu tadi gimana ya? Yang ini 3,36 itu. Jadi 334 itu ya, dari 334 ya, Iya, itu nanti kalau integral xt kali e pangkat suku kirinya kan dikalikan e pangkat min j omega 0 t, kemudian diintegrasikan ya, 0 sampai t dt. Suku kanannya jadi gitu. Nah, itu nanti yang ada di dalam kurung hijau itu, integral itu, selama k-nya tidak sama dengan n itu 0. Jadi k-nya masukkan semua k selain n itu 0. Maka di suku kanan itu akan keluar an kali t gitu. oke, oke, oke. Clear kan? Ya, itu ya. Oke. Jelas kan? Jelas. Oke. Nggak tahu sih, kalau menurut saya Fourier itu ya salah satu mathematical teori yang indah gitu ya, yang sangat indah. Nah, ini contoh ya. Kalau sin omega 0 t koefisien Fourier-nya gimana ya, nggak usah pakai rumus. Kalau ini langsung aja. Sin kan ini ya, e pangkat j omega 0 t min e pangkat min j omega 0 t bagi 2j. Jadi A0-nya, jadi yang ada cuma A1 ya, cuma frekuensi fundamental sama A-1. Ya, seper 2j sama min seper 2j. Jadi perhatikan kalau menggunakan ekspresi kompleks ini, frekuensi negatif itu biasa gitu. Kalau nanti Anda menggunakan cos sama sin itu disatuin, nggak ada negatif. Frekuensi positif sama negatif nggak bisa dibedain. Nah, selain itu, selain 1 dan min 1, 0 semua ya. Nol ya, nol. Nah, ini contoh lain ya. Nanti ini bisa di breakdown jadi seperti ini. Ya, kalau ini belum pakai rumus ya. Tapi A0, A1, A-1, A2. Nah, ini biasanya digambarkan kayak gini, spektrum Fourier itu. Ini ada besar ya, magnitud besar. Karena koefisiennya kan kompleks ya. Dan ini fasa ya. Jadi sinyalnya kontinu tapi di domain frekuensi, ini namanya grafik di sumbu frekuensi ya. Bukan domain waktu lagi, tapi kalau dilihat dari domain frekuensi, dia menjadi sinyal diskrit frekuensinya ya. Nggak ada di semua frekuensi. Sinyal periodik itu di domain frekuensinya diskrit seperti ini.
hanya ada di nol dan pelipatan bulat dari frekuensi fundamental. Nah, di elektro ini dan on engineer sangat sering menggunakan logic logika domain frekuensi ya, bantuan domain frekuensi ini. Nah, sekarang kalau sinyalnya kayak gini, disuruh nyari koefisien deret Fourier-nya, ini kan periodik juga ya. Gelombang persegi yang periodik ya. Maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. AN seperti integral 0 sampai T X T E pangkat J omega 0 T dt gitu. Dihitung satu-satu biasanya. Ini A0, masukin frekuensinya 0 ya, dapat ya. Nah, ini harus berlatih nih. Nanti dapat rumus A1 dan lain-lain. Selain A0 ini yang AK ya. Jadi kayak gini nih. Fungsinya hanya bernilai 1, tapi nilai satunya dari min T1 sampai plus T1. Lainnya 0. Kan kita cuma ngelihatnya satu periode. Ya pilihlah periode yang gampang dari min T per 2 sampai T per 2. Nilainya 0 semua. Ketika diintegralkan, hanya ada dan sama dengan 1 di antara min T1 sampai T1. Ya. Nah, jadi ekspresi ini ya. E pangkat min J K omega 0 T diintegrasikan ya jadi kayak gitu. Nah, dengan apa manipulasi matematik ini dimasukkan batasnya, batas integrasi. Nah, kemudian diamatin ini E pangkat JK omega 0 T1 min E pangkat min JK omega 0 T1 itu adalah sinus. Ya. Dan ditata ulang jadi angka 2. Nah, ini ya. Sin K omega 0 T1 dibagi K omega 0 T. Omega 0 dikali periode fundamental dikali frekuensi fundamental ya sama dengan 2pi ya. Minusnya kemana Pak? Itu kan minus seperti K WOT. Itu minusnya kemana Pak? Dibalik. Ini kan dibalik di. Oh. Ini min, jadi ini dibalik. Minusnya membalik. Oh ya, ya. Oke. Nah, jadi akhirnya dapatlah ini ya. Oh, ini dapat ini ya. Maaf. Nah, itu T1-nya umum ya. Sekarang misalnya ambil kasus tertentu, T-nya khusus ini. T sama dengan 4T1. Nah, tinggal dimasukkan saja. Jadi kayak gini ya. Masukkan untuk kasus itu
dapat keluar angkanya A0, A1, kebetulan semua bilangan real. Ya, nggak ada fasenya, kebetulan bilangan real. Nah, ini bisa digambar nih untuk berbagai kasus ya. Yang A itu kasus T sama dengan 4T1, B itu T8T1, C itu T sama dengan 16T1. Nah ini. Nah ini Fourier spektrumnya ya, spektrum Fourier atau domain frekuensinya atau koefisien Fourier dari deret periodik tadi. Kalau digambarkan seperti ini. Fasenya nggak digambar karena 0 ya. Nah, dulu zaman saya ya gini tangan semua ya. Gambar. Ya Anda sekarang perlu sih tangan 1-2 tapi tolong pelajari ya. Cara menggambar ini pakai MATLAB ya. Atau Python atau R ya. Harus bisa salah satu ya, syarat lulusannya. Kalau nggak bisa kayaknya Anda nggak lulus karena akan ada tugas ya. Pakai MATLAB atau Python atau R terserah ya, atau software analitik lain. Supaya bisa menerapkan teori sinyal sistem itu di kasus nyata, kita pakai tool analytics ya, yang paling terkenal ya Python sekarang. Tapi kadang-kadang banyak yang suka pakai R atau MATLAB.